Firman Kudus-Mu Tuhan, Yahweh kata-kata, selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan kekudusanmu, kekudusanmu. Tuhan bertemu dalam kasih-Nya.
anugerahnya, bersuka cita semua di dalam kudukan kita. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam saudara-saudariku. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari sayang kami semua saudara sekalian dalam kasih Tuhan, dalam kasih-Nya berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita di dalam bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam. Oh saudaraku, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam. Saudara-saudariku, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersayang kau yang dahsyat, Allah dahsyat. Lagi-lagi kelakkanlah kekuatanmu, Yesus Tuhan. Oh haleluya, selamatkan Tuhanmu. Allah dahsyat. Kekuatanmu ya Allah, untuk kuasa-Mu. Amin. Seluruh serahkan selamat panuanku. Allah dahsyat. Bersama iman Allah bagi. Yesus dahsyat kita.
kudusnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan di bawahnya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Pada kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Nikmat kami di hadapan-Mu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu berkurang maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Yesus, selamanya oh Yesusku, selamanya, Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Tuhan menciptakan semuanya buat manusia. Tapi manusia kalau mau mengasihi Allah dan tinggal bersama dengan Allah, maka manusia pun harus mengasihi Allah dengan tidak memakan buah pohon pengetahuan itu. Mengapa manusia perlu mengasihi Allah? Bukan karena Allah kekurangan kasih, tetapi agar manusia itu bisa tetap terhubung dengan Allah. Karena seperti kipas ini, bagaimana dia bisa tetap terus berputar? Dia harus tetap tercolok kepada listriknya, karena listrik adalah sumber hidup daripada kipas. Maka karena sumber hidup kita adalah Allah yang adalah kasih, maka bagaimana cara kita bisa tetap tersambung kepada Allah yang adalah kasih? Kita harus mengasihi Dia. Makanya ketika Allah mengatakan, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu pastilah engkau mati, Dia sedang berkata, kalau kamu tidak mengasihi aku, pastilah engkau berpisah dari aku. Jadi ketika Tuhan mengatakan, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu pastilah engkau mati, Tuhan sedang mengatakan, kalau kamu tidak mengasihi aku, pastilah engkau berpisah dari aku. Apa arti kematian? Arti kematian adalah perpisahan dari hidup. Kematian adalah ketiadaan hidup. Sama seperti gelap adalah ketiadaan terang, dingin adalah ketiadaan panas. Maka kematian juga adalah ketiadaan hidup. Maka ketika Tuhan mengatakan, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan ini pastilah engkau mati, Dia sedang berkata, kalau kamu tidak mengasihi aku, maka pasti engkau berpisah dari aku. Karena aku adalah hidup, maka ketika engkau berpisah dari aku, yang kamu temui hanyalah kematian. Makanya perpisahan dari Allah inilah yang disebut dengan kematian. Itulah mengapa ada kematian di dunia ini. Kematian diakibatkan oleh bercerainya manusia dengan Allah. Ingat tidak bahwa manusia dihidupkan oleh Roh Allah. Ketika kita dihidupkan oleh Roh Allah, artinya hidup manusia yang kekal itu harus ditopang oleh Roh Allah yang kekal.
Tetapi ketika manusia itu berdosa, ketika manusia memilih untuk berpisah dari Tuhan dengan melanggar ketentuannya, maka hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup manusia, maka manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Kita harus tahu bahwa alasan mengikut dia bukan karena dia sama dengan agama lain. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama saja, yang penting aku baik, yang penting aku berbuat baik, yang penting aku kasih uang. Apalagi anak-anak muda, dia pacar dari iman lain, dia cantik, lalu dia rela tinggalkan Yesus demi perempuan itu. Kalau perempuan itu akan mati seperti dia kan, tidak bisa bohong. Dirinya sendiri pun tidak bisa dia bohong. Anak-anak muda, semua agama sama. Memang semua agama ajarkan baik. Tidak ada agama mengajarkan yang tidak baik. Tapi apakah kebaikan semua agama itu memberikan hidup? Tidak. Karena semua pemimpin agama itu mati semua. Tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya kebaikan, kesempurnaan ajaran daripada Yesus Kristuslah yang menghasilkan hidup. Karena ketika dia memberikan pengajaran, dia bangkit pada hari ketiga, disaksikan 500 orang, dan karena begitu hebatnya kebangkitan itu, karena begitu besarnya kebangkitan itu, maka murid-murid Rasul, murid-muridnya Yesus tidak takut mati. Mengapa murid Yesus tidak takut mati? Karena mereka telah melihat, untuk apa aku takut kepada kematian, sedangkan Tuhanku telah mengalahkan kematian itu. Untuk apa aku takut miskin, kata Paulus, sedangkan Tuhanku pernah miskin tapi memperoleh kemuliaan yang besar. Untuk apa aku takut menderita, kata Paulus, sedangkan Tuhanku pun menderita demi sebuah mahkota yang tiada tandingannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pandang dalam hal menjadi Kristen kita terobsesi dengan kekayaan, kita terobsesi dengan hal-hal yang ada di dunia. Kalau kamu berpikir mengikuti Yesus hanya tentang berkat-berkat, ikut Yesus enak-enak, lalu ikut Yesus haleluya haleluya 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, itu penipuan.